trennya Kristen yang Katolik dan Protestan ternyata sedikit menurun. Ya, walaupun jumlah penduduknya naik ratusan ribu, menurun. Islam jumlah penduduknya naik kurang lebih 10 juta dari 3 tahun belakangan, tapi persentasenya juga naik. Nah, ini sebuah tanda yang mudah-mudahan menjadi titik balik Islam, kebangkitan Islam di Indonesia ya, insya Allah. Namun begitu, kita sebagai umat Islam, kita tidak boleh lengah. Ya. Yang namanya Islamisasi ada nggak Pak? Ada nggak Pak? Hah? Wah, ada takut-takut jawabnya sih. Ada nggak Pak Islamisasi? Hah? Nggak ada. Apa? Kurang dengar Pak. Oh, memperkuat imannya. Berarti memperkuat iman kepada yang sudah Muslim. Dakwah Islam ada. Dakwah Islam. Tapi Islamisasi ada nggak Pak? Oke. Islam mengajak orang di luar Islam untuk masuk agama Islam nggak Pak? Hah? Sama Pak ya, sebenarnya Islam dan Kristen juga sama-sama mengajak orang di luar agama itu untuk masuk agama itu. Jadi kita juga sama mengajak orang untuk masuk Islam, sama. Cuman bedanya apa? Bedanya. Nah, gini bedanya. Kan di negara Indonesia ini ada aturan, ya kan Pak? Ada aturan, oke, setiap warga negara berhak memilih dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing, betul kan? Itu diatur di Undang-Undang pasal 29 ayat 2, oke. Tetapi untuk masalah mensiarkan agama kepada orang yang sudah beragama, itu negara melarang. Tidak boleh. Ya, itu adanya di aturan pemerintah, namanya Keputusan Bersama Dua Menteri nomor 1 tahun 79. Di dalam bab 3 pasal 4, dilarang mensiarkan agama kepada orang atau kelompok manusia yang sudah beragama. Nah, jadi umat Islam, dai-dai kita juga mengajak orang-orang yang belum beragama ya untuk masuk Islam. Boleh nggak? Boleh. Orang-orang Kristen juga begitu, mereka juga ke pelosok-pelosok, jadi orang yang belum beragama juga untuk masuk agama mereka. Itu juga boleh. Jadi contoh misalnya seperti yang kita kenal ada organisasi ya, Dewan Dakwah. Dewan Dakwah kan mengirimkan dai-dai ke daerah-daerah tuh ya, ke daerah-daerah terpencil. Di daerah yang masih orang-orangnya banyak yang belum beragama itu, mereka tinggal bikin garis merah nih, garis thread gini. Yang ini bagian Kristen, yang ini bagian Islam. Oh, mereka janjian, lu jangan ke sini ya, gue juga nggak ke sana gitu. Itu ada Pak, sampai sekarang masih ada. Jadi memang kita juga melakukan dakwah kepada orang-orang yang belum beragama. Tetapi kalau untuk orang-orang yang beragama, yang sudah beragama, kita tidak mengajak mereka, ya. Kita mengenal yang namanya la ikraha fiddin, kita juga mengenal yang namanya lakum dinukum waliyadin. Nah, tetapi, ini masalahnya begini Pak. Saudara-saudara kita yang Kristen, walaupun sudah ada keputusan bersama itu, mereka masih banyak melanggar, ya. Selain kepada orang-orang yang belum beragama, mereka juga hantam kromo gitu. Juga mengajak orang-orang yang sudah beragama untuk masuk agama mereka. Ya itu tadi yang saya bilang, tidak di pedalaman, tidak di kota kecil, tidak di desa-desa, di kota besar pun mereka juga masih melakukan hal tersebut, gitu ya. Memang mungkin tidak semua kelompok Kristen melakukan itu, tidak semua. Tapi kalau memang ada kelompok-kelompok mereka yang memang kerjaannya begitu, gitu. Ya, kelompok Kristen itu yang disebut dengan denominasi itu memang sangat banyak. Ya, sekarang di seluruh dunia itu mungkin kurang lebih baru 60.000 denominasi di seluruh dunia. Ya, baru 60.000 Pak, belum 100.000. Jadi saya bilang baru Pak ya. Ya, mereka memang punya misi untuk mengkristenkan siapapun di luar Kristen. Ya, perintahnya ada nggak sih di Bible? Ada. Perintah dalam sini ada Pak. Ayatnya begini bunyinya, Matius 28:19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, gitu tulisannya, murid Yesus maksudnya. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Walaupun ayat itu saya bisa buktikan ayat itu tidak otentik, tapi ayat itu sudah dipakai oleh kalangan Kristen memang untuk melakukan visi misinya, untuk melakukan misinya ya, mengkristenkan seluruh dunia gitu. Nah, mereka itu punya program yang namanya kontekstualisasi C1 sampai C6.
Di dalam kitab mereka juga ada perintah begini, Pak. Kalian harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Jadi artinya apa? Artinya bisa menyamar. Gitu. Ya. C1 sampai C6 itu apa? C1 itu mereka bangun gereja di suatu daerah, biasanya yang terpencil, dan mereka mengadakan ibadah mereka masih pakai bahasa lokal. C1. C2, mereka sudah pakai bahasa lokal, ya, bahasa daerah setempat. C3, selain sudah pakai bahasa lokal, mereka juga menerima budaya lokal. C4, sudah pakai bahasa lokal, menerima budaya lokal, juga sudah menerima tradisi Islam. C5, mereka sudah berpenampilan seperti orang Islam, pakai kopiah, melihara janggut, pakai gamis, tapi mereka belum terang-terangan ngaku sebagai Islam, masih ngaku Kristen. Kalaupun mereka punya gereja, gerejanya biasanya dipakai nama-nama yang Islami gitu, gereja Isa Al-Masih gitu misalnya. Ya, itu C5. Dan C5 ini sudah cukup berbahaya sebenarnya. Yang paling berbahaya adalah C6. C6 itu mereka pergerakannya sendiri-sendiri, jadi bisa agen gitu. Ya, agen ini mengakunya sudah Islam, bahkan ber-KTP Islam. Ya, mungkin juga sudah naik haji, mungkin juga sudah khatam Quran, bahkan juga bisa ngajarin Quran atau ngajarin bahasa Arab. Di Indonesia pernah terjadi, Pak. Ada yang tahu siapa di Indonesia? Ada yang tahu? Hah? Slow Burgonya. Dia pakai nama Islam siapa? Abdul Gofur. Nah, dia yang dipakai oleh pemerintah penjajah Belanda waktu itu masuk ke Aceh, gitu ya. Sampai akhirnya Aceh baru bisa ditaklukkan setelah masuknya Slow Burgonya itu. Sampai begitu. Sekarang ada nggak Pak C6 Pak di Indonesia Pak? Kira-kira? Ada nggak Pak? Ada Pak ya. Bapak jangan terpesona kalau misalnya ngeliat orang dosen gitu ya, KTP-nya Islam, sholatnya rajin, keluarganya kelihatan Islam, ke masjid, tapi dia ternyata sebenarnya seorang misionaris Pak. Bisa terjadi seperti itu. Nanti bisa juga nanti dia seorang profesi misalnya apa, dokter juga bisa. Ya. Hal-hal seperti itu masih ada. Saya bisa katakan, ya. Saya sudah berkata dengan orang-orang yang mengenal langsung pelaku-pelakunya. Gitu. Nah, jadi berarti kan kalau begitu kan kita harus waspada Pak, ya. Caranya waspada gimana? Kan nggak mungkin kita di sekolah tanya, kamu beneran Islam apa bukan? Nggak mungkin begitulah ya. Terus gimana caranya supaya kita tidak mudah terperdaya? Ya, bagaimana bapak-bapak di sini menjaga keluarga inti bapak, menjaga saudara dan kerabat bapak dari upaya-upaya pendangkalan akidah dan upaya-upaya pemurtadan. Kan itu yang penting, ya. Kalau rumah bapak ibu misalnya didatengin oleh misionaris dengan membawa brosur, pamflet, buku, sembako bahkan, diterima nggak Pak kalau ada tamu seperti ini? Diterima aja Pak, sembakonya ambil aja, nggak apa-apa. Selama makanan halal, terima aja. Tapi ketika mereka mengenalkan agama mereka, ya sudah, itu suruh pulang aja. Tapi ngusirnya jangan pakai gagang sapu ya Bu ya. Ya, jangan ibu langsung ke dapur ambil gagang sapu, jangan. Kalau ibu ngacung-ngacungin gagang sapu, ngusir mereka, nanti kalau ada yang foto yang salah yang mana? Yang pegang gagang sapu atau yang pegang brosur? Yang pegang gagang sapu yang disalah. Nah, itu bukan cara yang baik untuk mengusir mereka. Cara yang paling baik bagaimana? Kita tahu gitu ya akidah mereka, kita tahu kepercayaan mereka, kita tahu kitab mereka. Itu kan lebih bagus. Siapa tahu setelah ngobrol kitab mereka, siapa tahu mereka menyebut hidayah Islam. Siapa tahu ya Bu ya? Tidak ada yang pernah tahu. Ada yang terjadi begitu? Ada yang juga begitu. Orang yang sudah Islamnya ngelotok, kristologinya ngelotok, didatengin misionaris. Debat malah misionaris yang masuk Islam. Ada yang begitu. Nah, jadi inilah yang saya bawa kemana-mana. Yang saya bawa ini adalah sebuah ilmu yang namanya ilmu kristologi. Ya. Ilmu kristologi ini buat kami, saya ini bergabung dengan sebuah yayasan, yaitu Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid. Pusatnya di Surabaya Pak. Ya. Didirikan tahun 2017
Kami selain membantu orang-orang di luar Islam untuk masuk ke dalam Islam, dan juga kami bina menjadi muslim yang kafah, kami juga melakukan misi apa? Perang pemikiran. Waduh, matur suwun Pak. Suwi teman Pak. Terus garing ini Pak. Masya Allah. Izin minum dulu ya Pak ya. Saya pikir nggak dikasih minum, saya jadi nyerocos terus ini. Bismillah. Nah, alhamdulillah. Jadi yayasan kami itu melakukan perang pemikiran. Apa itu perang pemikiran? Kita melakukan dakwah dengan mengkaji kitab-kitab mereka, dengan mengkaji akidah mereka, tujuannya untuk menguatkan iman dan akidah umat Islam. Tapi selain itu kami juga mengajak pemuka agama mereka untuk berdialog. Nggak usah berdialog lah, berdebat aja langsung lah gitu. Ya ngapain ya dialog-dialog lagi, ya debat aja. Tetapi yang kami lakukan adalah sesuai dengan petunjuk Quran. Di dalam Quran kan disebutkan, janganlah kamu berdebat dengan ahlul kitab. Ada kecualinya kan? Kecuali dengan cara yang paling baik. Nah, gimana cara yang paling baik? Ya sudah, kita sewakan hotel, kita sediakan tempatnya, kita yang bayarin, kita bayarin transportnya juga pendetanya, gitu ya. Setelah pulang juga kita amplopin. Amplopnya ada duitnya loh Pak, bukan amplop kosong loh. Ya, supaya mereka mau berdialog dengan kita. Nah, tujuannya apa begitu? Tujuannya adalah edukasi. Edukasi untuk siapa? Kepada umat Islam, juga kepada yang belum muslim. Ya, saya sebutnya yang belum muslim Pak, bukan non muslim Pak. Ya, kalau saya sebut belum muslim, insya Allah mereka jadi muslim, gitu ya. Nah, jadi dengan debat-debat seperti itu, kami tetap menjaga koridor-koridor. Kita tetap mengikuti perintah-perintah yang ada di dalam Quran. Kita tidak menyerang pribadi orang, kita tidak menghina agama orang, bahkan kami juga tidak menista atau menghujat sesembahan orang lain. Itu yang kami lakukan ya. Nah, dari hasil seperti itu, alhamdulillah ya, belakangan ini kami sudah menerima hasilnya, gitulah ya. Sekarang banyak dari kalangan mereka, dari kalangan Kristen, karena mungkin melihat Bible saya banyak gitu ya, dan mereka nggak punya, mereka punya cuma ini aja. Mereka datang ke tempat saya, ada yang minta izin, kok boleh nggak saya datang ke studio, saya pengen foto-foto gitu Bible-nya. Boleh, saya bilang, nggak usah bayar. Datang aja, di foto-foto. Setelah foto, dia pulang. Pulang dia bikin apa Pak? Bikin karya tulis. Ini ada nih seorang perempuan dari Semarang nih Pak. Bikin karya tulis sekian belas halaman, 35 halaman. Saya tanya, buat apa karya tulisnya? Buat debat sama papa saya katanya. Dia debat sama orang tuanya. Ya, orang tuanya pejabat di gereja gitu. Mereka berdebat sebulan, 2 bulan, setelah itu perempuannya datang lagi ke tempat saya. Ketika datang ke tempat saya pun masih berdebat dengan orang tuanya, ya, melalui WhatsApp gitu. Akhirnya setelah datang ke tempat saya, kita bicara sebentar, alhamdulillah bersahadat. Ada yang begitu ada. Ada juga yang datang apa lihat Bible saya bukakan, mereka baca sendiri, habis baca ngapain Pak? Nangis. Habis nangis saya tanya, kenapa Mbak nangis? Jadi selama ini saya dibohongin sama gereja ya? Oh, bukan saya ngomong ya, kan kamu baca sendiri gitu. Nah, itu yang kami lakukan dengan cara apa? Itu artinya kita menggunakan metode kritik teks gitu. Nah, kritik teks itu adalah apa? Kita mempelajari teks yang ada di dalam kitab mereka yang ternyata ada masalah. Masalahnya apa aja? Bisa kontradiksi, ya. Bisa ayat itu tidak asli gitu. Kalau tidak asli itu apa Pak? Bapak yang ngomong ya, bukan saya. Ada tertulis Pak, jelas-jelas begitu. Ya. Dan saya ngomong begini ada buktinya, ada bahannya, ada apa barcode-nya gitu lah. Jadi Bible yang bisa mengatakan seperti itu tuh bukan Bible yang dibawa oleh orang-orang Kristen pada umumnya. Itu Bible tidak untuk diperdagangkan gitu. Ya. Mau buktinya Pak? Mau lihat nggak Pak? Boleh. Nah, ini coba lihat. Ini kitab tidak untuk diperdagangkan. Tebalnya segini Pak. Ini yang dibawa oleh jemaat ke gereja. Ya, biasanya bawanya begini. Saya juga dulu biasanya bawa begini. Dulu waktu SMP saya bawanya taruh di belakang. Ini tebalnya